Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arjun Mulia dengan NIM H0221023. Saya seorang mahasiswa program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menjawab soal tugas akhir praktikum rancangan percobaan tahun 2023, yang mana di sini ada dua soal, dan untuk menjawab kedua soal ini menggunakan aplikasi yang namanya SPSS dan RStudio. Untuk soal yang pertama, percobaan POT dilakukan untuk mempelajari pengaruh pemberian pupuk CaCO3 dan rock fosfat terhadap pH tanah, P tersedia, N total, dan hasil kacang tanah oksisol di rumah kaca UNS. Dosis pupuk CaCO3 yang diberikan adalah 0 gram itu K0, 2 gram itu K1, dan 4 gram itu K2. Sedangkan pupuk fosfat yang diberikan adalah 0 gram itu P0, 2 gram itu P1, dan 4,5 gram itu P2. Percobaan dilakukan dengan 4 kali ulangan. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil analisis laboratorium. Untuk itu lakukan analisis statistik menggunakan SPSS dan RStudio. Nah, tabel ini merupakan hasil analisis laboratorium. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi SPSS, kita harus merapikan tabel ini di Excel terlebih dahulu. Sebelum itu saya sudah merapikannya, biar tidak membuang-buang waktu. Nah, karena datanya udah rapi, kita langsung saja copy data ini dan kita masukkan ke SPSS. Oke, kita copy. Udah kita copy, terus kita ke SPSS. Di sini kita copy aja. Oke, nah datanya udah tercopy seperti ini. Kita akan mengubah namanya di atas ini. Itu caranya kita ke variable view, terus kita ubah aja namanya, kita ganti K, kemudian kita ganti P, kita ganti ulangan, ulangan, terus kita ganti pH tanah. Karena di SPSS tidak mendukung spasi, kita menggunakan underscore, tanah, terus kemudiannya P tersedia, kemudian N total, N total, kemudian di bawahnya produksi. Produksi. Oke, untuk desimal yang pada ulangan kita jadikan 0 juga. Terus untuk value-nya ini kita ubah. Ini kita ganti 1 K1, K0 maksud saya K0. Terus kita add. Terus 2 itu K1 kita add. Terus 3 di sini K2 kita add. Oke, kalau udah seperti ini kita oke aja. Terus untuk yang P-nya juga sama, kita ganti ini 1 P0, kita enter, 2 P P1, kita enter, terus 3 P2, kita enter. Kalau udah seperti ini kita oke juga. Terus untuk ulangannya, sini kita 1 1 kita enter, terus 2 2 enter, terus 3 enter, terus 4 kita enter. Nah, kalau udah seperti ini kita oke aja. Kemudian untuk measure-nya, ini kita yang ulangan kita ganti ke nominal. Sama seperti yang K dan P. Terus yang untuk yang pH tanah, P tersedia kita N total dan produksi kita ganti dengan scale. Seperti itu. Oke, oke. Nah, kalau udah seperti ini, udah kita kembali lagi ke data view. Nah, di sini namanya sudah berubah. Langsung saja kita menganalisis uji ragamnya. Di mana kita kita ke analyze, kemudian kita ke general linear model, ke univariate. Terus kita di sini variabelnya kita masukkan pH tanah. pH tanah kita masukkan ke variabel. Terus untuk faktornya kita masukkan K dan P-nya. Terus kita ke model, kita build term, kita masukkan K, terus P juga, terus interaksi antara keduanya juga kita masukkan. Udah, kita continue, kemudian kita ke post hoc,
kita masukin K dengan P-nya. Ini kita centang LSD dan Duncan. Terus kita continue. Terus image-nya kita overall kita masukkan. Continue. Terus option-nya di sini kita centang aja yang deskriptif statistik. Kita continue. Kalau udah kita oke. Nah, keluarlah data ANOVA dan uji GAM yang seperti ini. Terus bisa kita lihat pada uji ANOVA, dosis pupuk K, P, dan interaksi K dengan P terhadap pH tanah menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Hal ini terbukti dengan nilai yang di sini itu ada di 0,000. Kenapa bisa dikatakan sangat signifikan? Karena nilai dikatakan signifikan itu jika kurang dari 0,001 sampai dengan 0,005. Itu dikatakan sangat signifikan. Jika di atas 0,005 berarti sudah tidak signifikan, seperti itu. Kita lanjut ke homogeneous subset. Untuk dosis K terhadap pH tanah, K0, K1, dan K2 menunjukkan hasil yang berbeda nyata. Hal ini ditunjukkan dengan kolom yang berbeda di setiap dosisnya. Ini diibaratkan A, B dengan C, seperti itu. Terus untuk dosis pupuk P terhadap pH tanah itu antara dosis pupuk P0, P2 itu tidak berbeda nyata karena itu terdapat di kolom yang sama. Sedangkan untuk P0 dan P2 dengan P1 itu berbeda nyata karena di kolom yang berbeda. Nilai tertinggi pada P0 terhadap pH tanah itu ditunjukkan oleh P1, yaitu 4,8208. Untuk K-nya sendiri, K-nya itu nilai tertingginya terdapat di K2. Nilainya menunjukkan 5,0742. Nah, jika sudah, kita beralih ke parameter yang selanjutnya. Kita analyze lagi linear model univariate, terus yang pH-nya kita keluarkan, kita ganti dengan P tersedia, kita masukkan, terus ininya modelnya masih sama seperti tadi, kita continue aja, terus post-hoc-nya juga continue aja, terus min-nya kita overall kita masukkan, terus continue, terus option-nya masih sama, kita continue, terus kalau udah kita oke aja. Kalau udah muncul uji ANOVA seperti yang tadi. Nah, dosis pupuk K, P, dan interaksi pupuk K dengan P terhadap P tersedia menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Terbukti dengan di sini 0,00 di bawah 0,001. Seperti itu. Terus untuk interaksi pupuk K terhadap P tersedia itu menunjukkan hasil yang saling berbeda nyata antara K0, K1, dan K2 karena kalau yang berbeda. Ini diibaratkan A, B dengan C. Untuk nilai tertinggi pada dosis K terhadap P tersedia itu yang paling tinggi ditunjukkan pada K2 di mana dengan nilai 2,3375. Untuk perlakuan pupuk terhadap P tersedia tanah itu P2 dan P1 menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata, ditunjukkan mereka berada di kolom yang sama. Dan sedangkan P2 P1 terhadap P0 menunjukkan hasil yang berbeda nyata karena mereka di kolom yang berbeda. Nah, untuk nilai tertinggi pada perlakuan pupuk P terhadap P tersedia itu didapatkan pada dosis maksud saya P1 2,2425. Oke, kita lanjut ke parameter yang lainnya. Sama seperti tadi, general linear model, univariate. Kemudian P tersedianya kita keluarkan, kita ganti dengan N total. Kita masukkan, terus modelnya masih sama. Kita continue, terus post hoc-nya juga continue. Terus image-nya overall kita masukkan lagi, continue. Option-nya sama, continue. Kita oke. Nah, di sini juga masih sama lagi seperti yang tadi. Dosis K,
dosis pupuk K, P, dan pupuk K interaksi dengan P terhadap N total menunjukkan hasil yang sangat signifikan karena di sini nilainya 0,00, masih di bawah 0,001 dan 0,005. Terus untuk K, dosis K terhadap N total itu menunjukkan hasil yang berbeda nyata terhadap N total, di mana K0, K1, dan K2 itu sama-sama berbeda nyata. Dibuktikan dengan mereka berada di tabel yang berpisah. Maksud di tabel yang berbeda. Ini A, ini B, ini C. Seperti itu. Dan nilai tertinggi yang dosis K terhadap N total yang paling tinggi itu ditunjukkan oleh dosis K2, di mana 0,7333. Untuk nilai nilai P, dosis P terhadap N total itu P1 dengan P2 itu tidak berbeda nyata, karena kan mereka di kolom yang sama, dan P1, P2 terhadap P0 menunjukkan hasil yang berbeda nyata, karena di kolom yang berbeda. Dan untuk nilai yang paling tinggi, dosis pupuk P terhadap N total itu ditunjukkan pada dosis P2, yaitu 0,6950. Selanjutnya, kita masuk ke parameter selanjutnya, yaitu sama. Ini N totalnya kita keluarkan, kita ganti dengan produksi yang terakhir. Kita masukkan, modelnya masih sama, kita continue aja. Terus post hoc-nya juga sama. Terus image-nya, overall-nya jangan lupa dimasukkan. Kita continue, option-nya juga masih sama. Kita continue aja, terus kita oke. Nah, di sini tidak seperti yang tadi, di sini terdapat hasil yang tidak signifikan. Namun, dosis dosis K terhadap produksi masih menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Terbukti dengan nilai di sini masih 0,00. Dan untuk nilai dosis P di sini menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Mengapa demikian? Karena ini lebih dari 0,005. Di sini nilainya 0,175. Berarti melebihi 0,005. Maka dari itu dia dikatakan tidak signifikan. Untuk interaksi K dan P di sini menunjukkan hasil yang sangat signifikan karena dia masih 0,005. Seperti itu. Terus untuk dosis K terhadap produksi. Nah, di sini K0 dan K1 menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata. Terbukti mereka berada di kolom yang sama. Terus kemudian K0 dan K1 terhadap K2 menunjukkan hasil yang berbeda nyata karena mereka di kolom yang berbeda. Dan untuk nilai tertinggi pada dosis K terhadap produksi ditunjukkan oleh dosis K2 di mana dengan nilai 42,9258. Untuk dosis P terhadap produksi di mana P0, P1 dan P2 menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata karena mereka berada di kolom yang sama. Dan untuk hasil tertinggi ditunjukkan oleh dosis P1 33,9967. Nah, itu tadi untuk uji ragamnya. Selanjutnya kita akan menguji korelasinya. Kita ke analyze, terus correlate, bivariate. Nah, ini kita masukkan semua pH tanahnya, P tersedia, N total, produksi juga kita masukin semua. Kita masukin, terus ini kita centang, person, terus kita oke. Nah, di sini keluar hasilnya. Oke, nah di sini korelasi antara P tersedia tanah dengan N total menunjukkan hasil yang uji korelasi antara pH tanah dengan N total menunjukkan signifikasi di bawah 0,001. Tandanya terdapat korelasi positif yang sangat signifikan. Itu antara pH tanah dengan N total. Selanjutnya, P tersedia tanah. Uji korelasi person antara P tersedia tanah, P tersedia dengan produksi
menunjukkan signifikasi di bawah 0,001. Tandanya juga terdapat korelasi positif yang sangat signifikan. Namun, di uji semua korelasi ini sangat signifikan, dibuktikan dengan adanya bintang 2, seperti itu. Oke, untuk SPS-nya udah. Untuk yang soal yang pertama, mungkin kita bisa lanjut ke RStudio. Kita langsung masuk ke RStudio. Oke, di sini kita sebelum kita mulai di sini agricole-nya kita centang dulu, terus uh, DeoBioShare-nya, DeoBioResearch-nya juga kita conteng, terus kita import dataset. Oke, data from Excel. Nah, di sini kita browse dulu. Nah, kita browse di mana kita menyimpan soal rancop tadi. Praktikum, oke, rancop. Nah, oke, open. Oke, di sini kita ganti R A L. Ini kita ganti RALF, RALF. Ini juga RALF. Oke. Di sini karena di sini masih karakter, kita ganti dengan numerik. Numerik biar nanti datanya dapat terbaca seperti itu. Numerik jika udah, ini juga udah RALF. Oke. Langsung aja kita import. Oke, berarti sini udah berhasil. Oke, kita langsung ke kita aja terus kita hashtag uh, kita hashtag data RALF. Oke, kita enter. Terus str ini RALF ini. Oke, kita enter. Terus RAL oke, maaf, perbesar RALF ini. Oke, terus tanda dolar K, kita tanda panah seperti ini, terus kita ini. Oke, terus as faktor as faktor. Oke, as faktor ini, terus RALF, terus terkurung uh, as faktor RALF, terus terus dolar uh, K, K lagi. Oke, udah kita enter. Terus RALF dolar, kita ganti P, terus as faktor lagi, as faktor RALF dolar, ini P karena yang depannya tadi P. Itu kita enter, terus STR tadi, STR terus RALF. Graf ini kita terus kita upload aja, terus kita run. Nah, di sini datanya udah keluar semua. Kalau udah gitu kita lanjut aja ke uji ANOVA-nya. Terus tagar uji ANOVA. Oke, terus FSRD, F FCR FCRD, terus RALF 4. Kenapa ini 4? Karena menurut data 1, 2, 3 di sini dia pH tanah ke-4, ini ke-5, ini ke-6, ini ke-7. Itu seperti itu. 4, terus kita koma spasi RALF terus dolar kita pilih K, terus koma spasi lagi RALF lagi, terus dolar, terus P, koma kita pilih 1. Kenapa 1? Karena di sini dituliskan A, data FA jika menggunakan
faktorial S1 seperti itu. Data varial. Nih, di sini. 1 for LSD test, 2 for Duncan test, dan 3 for HST. Karena kita memilih salah satu aja, kita masukkan 1 di sini. Kita enter lagi. Udah sama FCRD. Nah, sama seperti tadi. RALF. Terus kita masukkan koma. Di sini kita ganti 5. 5. Terus koma. Kita spasi RAL. Kita RL lagi. Terus dolar. Kita pilih K, koma, RALF. Pilih itu. Dolar. P, koma. Ini 1. Oke, sama. Kita enter. Oke, kita enter. Terus sama tadi. FCRD. Terus RALF. Terus koma 6, koma spasi RALF dolar, di sini K, koma spasi RALF lagi dolar, P, koma 1, enter. Kita bikin lagi yang terakhir yang 7 FCRD 2 faktorial, terus RALF, terus kurung, koma 7, koma spasi RALF, koma, kita pilih K, koma spasi RALF, dolar, P, koma 1. Oke, kita enter. Terus FCRD. Oke, kalau udah, ini udah kita hapus saja. Terus ini kita blok. Kalau udah kita run. Nah, di sini datanya udah keluar semua. Kalau udah keluar, kita menuju ke uji korelasinya. Pagar uji korelasi. Oke, enter. Terus korelasi dot RA, ini RAL, terus tanda panah ini correlation ini, terus udah RALF ini, terus kurung dulu, terus koma 4 banding 7, karena tadi dari halaman 4 sampai halaman 7 udah kita koma, terus spasi method underscore, udah kita tanda petik person, udah kita spasi, kita enter maksudnya, korelasi RAF ini. Kalau udah kita blok aja, udah kita blok, terus kita run. Nah, di sini udah keluar semua. Nah, jadi untuk sebenarnya RStudio hampir sama dengan SPSS. Untuk hasilnya juga sama, di mana di sini bisa kita lihat untuk uji ANOVA-nya. Uji ANOVA pada P tersedia, pH tanah di sini ditunjukkan P1. Perlakuan P1 menunjukkan perlakuan yang paling tinggi dengan 4,820833. Untuk K-nya juga, pH tanah menunjukkan yang paling tinggi itu K2, 5,074,167. Sama seperti yang hasil SPS tadi. Terus untuk yang, nih, untuk kombinasi yang paling baik untuk perlakuan dosis terhadap pH tanah itu K2 P1 dengan angka 5,2
1050. Untuk P tersedianya bisa dilihat juga nih, untuk dosis K terhadap P tersedia yang paling tinggi ditunjukkan oleh K2, yaitu dengan angka 2,337500. Terus untuk P tersedianya, dosis pupuk P terhadap P tersedia yang paling tinggi juga ditunjukkan oleh P1, yaitu 2,24250. Sama seperti yang di SPSS tadi. Untuk kombinasi dosis pupuk K dan P terhadap P tersedia yang paling baik itu K2 dan P1. Itu 2,7350 hasil kombinasinya. Untuk N total, untuk K-nya itu yang paling tinggi juga ditunjukkan oleh dosis K2 0,7333. Untuk P-nya yang paling tinggi di sini berbeda. Di sini yang paling tinggi itu P2 di mana 0,695000 yang paling tinggi. Untuk perlakuan yang paling kombinasi dosis pupuk yang baik untuk yang paling baik untuk N total itu K2 dengan P2 dengan nilai 0,8225 seperti itu. Terus untuk produksi, dosis K terhadap produksi yang paling baik itu ditunjukkan dengan nilai K2, yaitu 42,922583. Untuk yang dosis P terhadap produksi itu 33,999667A. Itu produksi dosis P yang paling baik terhadap produksi. Untuk kombinasi dosis pupuk K dan P terhadap produksi yang paling baik itu kombinasi K2 dan P1 46,7825. Itu. Nah, bisa lihat di sini untuk korelasinya. Korelasi di sini ditunjukkan antara parameternya pada rentan itu terdapat di 0,41 sampai dengan 0,80. Sini paling tinggi 0,71 dan paling rendah itu 0,41. Itu rentan dari korelasinya. Jadi dapat disimpulkan untuk kombinasi terbaik adalah untuk soal nomor 1, kombinasi yang paling baik itu didapatkan dosis pupuk K2 dan P1 karena terdapat 3 sampai dengan 4 parameter, yaitu ada pH, ada P tanah dan produksi P tersedia dan produksi yang menunjukkan bahwa kombinasi K2 dan P1 menunjukkan hasil kombinasi yang paling baik. Dan untuk korelasinya antara parameter berada pada rentan 0,41 sampai dengan 0,80 yang menunjukkan bahwa memiliki derajat hubungan korelasi sedang hingga kuat. Jadi untuk nomor 1 seperti itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal yang kedua. Itu seorang peneliti akan melakukan percobaan menggunakan rancangan acak kelompok di lahan Jumantono dengan mengkombinasikan dua faktor, yaitu pupuk dan kelator terhadap pH, BO, bahan organik, KTK, kapasitas tukar kation, dan tinggi tanaman padi yang dibuat sebanyak 4 blok. Totalnya terdapat 36 sampel pengamatan. Ini merupakan tabel hasil analisisnya. Oke. Sama seperti yang soal nomor 1 tadi, ini harus kita rapikan dulu di Excel sebelum kita masuk ke aplikasi SPSS. Dan saya juga sudah merapikan di Excel untuk soal nomor 2. Ini sama seperti tadi. Oke, langsung aja ini kita copy kita copy, kita copy semua, terus kita ke SPSS. Kita control, kita paste. Oke, di sini udah muncul. Nah, kita juga harus mengubah nama yang ada di atas ini. Caranya sama seperti yang awal soal nomor 1 tadi. Kita ke variable view, terus kita ganti ini dengan pupuk. Pupuk yang di bawahnya kita ganti dengan kelator. Terus yang di bawahnya kita ganti dengan blok. Terus yang di bawah ganti dengan pH. Yang bawahnya kita ganti dengan
BO, bahan organik. Ini kita ke KTK, kapasitas tukar kation. Terus yang ini tinggi underscore tanaman. Tanaman. Oke. Terus untuk ini sama, kita ubah yang bloknya itu ke 0. Terus untuk value-nya seperti yang tadi, ini 1. Ini tanpa pupuk, enter. Terus 2, eh, pupuk organik, pupuk anorganik, anorganik. Terus kita enter. Terus yang 3, pupuk anorganik ditambah organik. Oke, organik. Oke, kalau udah eh kita cancel salah, kita add dulu. Maaf, kita add dulu, kalau udah kita oke. Oke, udah. Terus ini kita ganti dengan sama 1. Terus ininya tanpa kelator, terus yang ini kita add. Terus 2, itu isolat bakteri. Terus kita add. Terus 3, pupuk kompos, pupuk ya boleh, pupuk kom kompos. Oke, kom kompos kita add. Kalau udah seperti ini kita oke aja. Terus untuk yang ini sama 1 enter. 2 2 2 2 enter. 3 enter. 4 enter. Oke, kalau udah kita oke aja. Terus untuk measure-nya sama, ini kita ubah ke nominal, terus sisanya kita ubah ke scale. Scale, 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 dan scale. Oke, kalau udah seperti ini, kita lihat yang di sininya. Oke, sininya udah keubah kan? Sini jadinya pupuk, terus ini jadinya kelator. Ini tinggi tanaman. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung melakukan analisis uji ragam lagi seperti soal nomor 1. Kita ke general linear model, univariate, terus variabelnya ini kita masukin pH-nya dulu, terus untuk faktornya kita masukin pupuk dan kelator. Oke, terus kita model, kita build term, terus ini pupuk, terus ini kelatornya kita masukin, terus interaksi keduanya kita masukin juga. Oke, kita continue. Terus post hoc-nya kita masukin pupuk, kelatornya juga, terus LSD-nya jelempah dicentang sama Duncan, kita continue. Terus image-nya overall kita masukin, continue, option, descriptive statistik, kita continue. Kalau udah kita oke aja. Nah, datanya udah keluar seperti yang soal nomor 1 tadi. Bisa dilihat pada tabel uji ANOVA pada perlakuan pupuk, kelator, dan interaksi pupuk dan kelator itu tidak semuanya sangat signifikan. Pada perlakuan pupuk itu sangat signifikan, masih sangat lebih. Maksud saya pupuk itu tidak signifikan karena lebih dari 0,005. Di sini 0,50. Jadi dia melebihi 0,005. Dan untuk kelator juga itu tidak signifikan karena melebihi 0,001 dan 0,005. Terus untuk interaksi antara pupuk dan kelator juga tidak signifikan. Di sini terbukti dengan angka 0,219.
melebihi 0,005. Terus untuk homogen subset itu untuk pupuk PA, AO, dan TP itu PA dan AO itu tidak berbeda nyata, dan AO dengan TP juga tidak berbeda nyata. Namun AO itu memiliki hasil yang berbeda nyata. Terbukti dia berada di dua kolom. Seperti itu. Terus untuk pH-nya, untuk kelator itu ada TK, PK, IB. Terus itu ini hasilnya tidak berbeda nyata karena berada di kolom yang sama. Seperti itu. Terus kita lanjut ke uji ragam yang selanjutnya. Analyze lagi, general linear model, univariate. Terus kini pH-nya kita keluarin. Terus kita ganti dengan bahan organik, kita masukin. Modelnya masih sama, continue aja. Terus post hoc-nya sama, continue. Image-nya overall jangan lupa dimasukin. Kemudian continue, terus option. Deskripsi statis juga udah, continue aja, kita oke. Oke, muncul lagi. Nah, di sini uh, pupuk, perlakuan pupuk dan kelator itu tidak signifikan karena memiliki nilai yang lebih tinggi daripada 0,005. Sedangkan pada interaksi pupuk dan kelator di sini sangat signifikan karena angka di sini menunjukkan 0,01 yang mana menunjukkan sangat signifikan. Untuk homogeneous subsetnya, untuk pupuk terhadap bahan organik itu sama, TP dan AO itu berbeda, tidak berbeda nyata. Tidak berbeda nyata, sedangkan TP dan TP, AO, dan PA itu dan AO, PA itu berbeda nyata. Dibuktikan di sini AO ada dua perwakilan dalam kolom ini. Jadi dia bisa A dan B termasuk seperti itu. Terus untuk kelator di sini ada TK, IB, dan PK. Untuk IB dan PK itu lebih menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata. Dibuktikan dengan mereka yang berada di satu kolom. Kemudian antara IB, PK dengan TK itu menunjukkan hasil yang berbeda nyata. Dibuktikan dengan yang mereka berada di kolom yang berbeda. Selanjutnya, uji ragam yang selanjutnya kita masuk ke general linear model lagi, terus univariate, kemudian BO-nya kita keluarin, terus KTK kita masukin, terus modelnya masih sama, terus post hoc-nya sama, M-means-nya overall jangan lupa dimasukin, continue, terus option, oke, continue aja, terus oke. Nah, hasilnya udah keluar seperti tadi. Oke. Di sini ANOVA-nya, tabel ANOVA-nya juga menunjukkan hasil yang berbeda. Ada yang signifikan, ada yang sangat signifikan dan tidak signifikan. Hasil pupuk terhadap KTK menunjukkan hasil yang sangat signifikan, ditunjukkan dengan angka yang berada di 0,001. Sedangkan untuk perlakuan kelator terhadap KTK itu tidak signifikan karena berada di angka 0,006. Dan untuk interaksi antara pupuk dan kelator terhadap KTK itu menunjukkan yang hasil yang tidak signifikan juga. Dibuktikan dengan hasil yang melebihi 0,005 yaitu 0,11. Terus kemudian untuk yang ini perlakuan pupuk terhadap KTK. Untuk perlakuan pupuk anorganik dengan pupuk organik dengan anorganik itu menunjukkan bahwa TP itu berbeda nyata dengan AO dan PA.
karena mereka berada di kolom yang berbeda. Sedangkan untuk AO dan PA menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata karena berada di kolom yang sama. Untuk kelator terhadap KTK, nilai perlakuan TK itu menunjukkan hasil yang berbeda nyata terhadap PK dan IB karena mereka berada di kolom yang berbeda. Sedangkan PK dan IB menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata karena berada di kolom yang sama. Selanjutnya, uji ragam selanjutnya kita ke general linear model lagi, univariat, KTK-nya kita keluarin, terus tinggi tanamannya kita masukin, terus model, oke, kita oke, post hoc kita udah oke, terus iminnya jangan lupa, overall kita masukin, continue, terus option, deskripsi statistiknya kita oke, terus kita oke aja. Oke, hasilnya udah berubah. Di sini juga menunjukkan hasil yang tidak semuanya signifikan. Terbukti pada perlakuan pupuk terhadap tinggi tanaman menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil yang maksudnya sangat signifikan. Kenapa demikian? Karena di sini angkanya 0,02, masih di bawah 0,05. Jadi dia dikatakan sangat signifikan. Untuk kelator terhadap tinggi tanaman menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena dia melebihi 0,05, terbukti dengan nilainya 0,66. Dan interaksi antara pupuk dan kelator terhadap tinggi tanaman juga menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena angkanya melebihi 0,05 dengan nilai 0,84. Untuk perlakuan pupuk terhadap tinggi tanaman TP, AO, dan PA. Di sini TP dan AO menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata, ditunjukkan dengan mereka yang berada di salah satu kolom, sedangkan TP, AO berbeda nyata terhadap PA karena mereka berada di kolom yang berbeda. Terus untuk perlakuan kelator terhadap tinggi tanaman, di sini IB dan TK itu berbeda nyata. IB berbeda nyata dengan PK dan TK. Namun TK itu tidak berbeda nyata dengan IB. Terus PK juga itu berbeda nyata dengan IB dan TK. Namun dia tidak berbeda nyata dengan TK. Seperti itu. Oke, itu tadi uji ragamnya. Mungkin selanjutnya kita akan uji korelasi. Correlate, kita analyze, correlate, bivariate, terus ininya kita parameternya ini kita masukin pH, BO, KTK, dan tinggi tanaman. Persennya dicentang terus oke. Oke, di sini sudah keluar hasilnya. Untuk pH sendiri itu contohnya parameter pH dengan parameter bahan organik memiliki arah pH dengan bahan organik memiliki arah korelasi negatif dengan nilai negatif 0,003 yang merupakan atau yang mengindikasi bahwa pH dan bahan organik memiliki korelasi yang lemah. Dan juga bisa dilihat pada tinggi tanaman dan bahan organik memiliki korelasi lemah atau sedang dengan arah korelasi negatif, yang artinya semakin tinggi bahan organik akan diiringi dengan penurunan tinggi tanaman. Begitu pula dengan sebaliknya. Oke, itu untuk yang SPSS. Kita lanjut ke aplikasi selanjutnya yaitu RStudio. Nah, di sini kita pertama-tama kita impor data terlebih dahulu from Excel, terus ini ya kita browse, kita cari soal yang tadi telah kita rapikan, kuliah praktikum cok. Oke, ini kita open. Nah, ini kita ganti RAKF. Ini juga kita ganti RAKF. Oke, kalau udah, ini jangan lupa kita ganti numerik. Salah.
Oke, ini karena ini tidak perlu diganti karena ini udah double. Oke, kita import aja langsung. Oke, di sini udah datanya udah terimport, kita langsung ketik aja untuk scriptnya. Oke, yang pertama kita hashtag data RAKF, hashtag data RAKF, enter, kemudian RAKF, belum. Pertama kita str dulu, terus RAKF, enter, oke. Terus RKKF dolar pupuk, kemudian tanda panah, as faktor, as faktor ini, oke. Kemudian RAKF dolar, terus pupuk, udah kita enter. Kemudian RAKF ini, kemudian dolar kelator, terus as faktor lagi, faktor ini, terus RAKF dolar, terus kelator ini, terus enter, terus str ini lagi, kemudian AKF, kemudian enter, terus summary ini, terus RAKF ini. Oke, kalau udah kita blok ini semua, terus kita run. Oke, datanya udah keluar semua. Kita lanjut ke uji ANOVA-nya. Hashtag uji ANOVA. Oke, uji ANOVA, enter. Terus FRBD. Oke, FRBD ini RAKF. Kemudian ini koma 4. Kenapa di sini 4? Karena datanya pada tabel yang kita masukin tadi berada di kolom keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7. Sama seperti yang soal pertama tadi. 4, kemudian koma, spasi, RAKF, terus dolar, terus di sini kita masukkan blok dulu, koma, RAKF, dollar, terus ini pupuk, koma, RAKF, dollar, terus skalator. Oke, koma, spasi 1. Kenapa 1? Karena kita menggunakan 1 for LSD. Kita menggunakan LSD test. Oke, kalau udah kita enter. Kita bikin lagi yang kedua, FRBD, terus RAKF seperti tadi, terus koma 5, kita ganti 5, terus koma, spasi, RAKF, dollar, terus blok, koma, RAKF, dollar, pupuk, koma, RAKF, dollar, terus kelator, koma, 1, enter. Bikin lagi FRBD, RAKF, koma 6, terus koma n spasi RAKF, dollar, terus blok, koma, RAKF, dollar, terus pupuk, koma, RAKF, dollar, kelator, koma, spasi 1, enter, FRBD, terus yang kita pilih ini, terus RAKF, terus 7, koma,
R RA spasi dulu RAKF dollar terus block koma RAKF terus dollar terus kita pilih pupuk koma RAKF dollar kita pilih kelator koma terus satu udah. Kalau udah ntar ini kita blok terus kita run. Oke, di sini datanya udah keluar semua juga. Kita lanjut ke uji korelasi. Hashtag uji korelasi. Oke, enter. Korelasi RAK F. Kita pilih ini terus panah correlation kita pilih yang ini correlation terus kita koma 47 salah. Bentar, kita salah harusnya pakai yang ini. Oke. Koma 4 ini 7. Oke. Koma method method oke method kemudian tanda petik person wait correlation wait correlation bentar guys ini ada yang kesal correlation ini kita hapus dulu aja. Nah correlation di sini RAKF dulu RAKF nah terus tanda ini kemudian baru masukin halamannya 47 kemudian koma method ini yang sama dengan terus tanda petik person. Udah kalau udah enter korelasi RAKF. Oke, kalau udah kita blok terus kita run. Bismillah. Oke, udah keluar semua. Bisa dilihat ini sebenarnya hasilnya hampir sama seperti yang kita uji SPSS tadi. Seperti kita lihat di sini data pupuk, data pH. Di sini pH yang paling baik ditunjukkan dengan IB. IB perlakuan IB 6,3746162. Terus untuk ini perlakuan kelator. Di sini perlakuan pupuknya itu yang paling bagus itu TP 6,3796167. Dan kombinasi yang baik terhadap antara pupuk dengan kelator terhadap pH yang baik itu TP dan IB dengan nilai 6,4900. Terus selanjutnya ini ada bahan organik. Ini pupuk terhadap bahan organik itu ada PA yang paling tinggi di mana dengan nilai 2,56667. Dan untuk kelatornya, perlakuan kelator terhadap BO yang paling bagus itu PK yaitu 2,55250. 500 maksud saya. Jadi kombinasi untuk perlakuan antara pupuk dengan kelator terhadap parameter terhadap bahan organik yang paling baik itu ada PA dan PK yaitu 2,7000. Selanjutnya ada KTK, kapasitas tukar kation. Bisa dilihat di sini pada pupuk perlakuan PA menunjukkan hasil yang paling tinggi terhadap KTK di mana dengan angka 44,41667. Selanjutnya pada kelator itu terhadap perlakuan kelator terhadap KTK yang baik itu ada di IB dengan nilai 43,919.
1,5000. Selanjutnya, kombinasi perlakuan antara pupuk dengan kelator terhadap KTK yang paling baik itu ada PA dan PK dengan nilai 51,650. Oke, selanjutnya ada tinggi tanaman. Tinggi tanaman di sini bisa dilihat pada pupuk, perlakuan PA itu lebih berpengaruh terhadap tinggi tanaman, terbukti dengan nilai yang paling tinggi yaitu 94,11667. Kemudian yang kelator, perlakuan kelator terhadap tinggi tanaman yang paling baik itu adalah PK dengan nilai 93,50917 yang ini. Dan kombinasi antara pupuk dengan kelator yang paling baik terhadap tinggi tanaman yaitu PA dan TK dengan nilai 94,8500. Selanjutnya ini ada korelasi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, korelasi tinggi tanaman beberapa parameter ada yang negatif dan ada yang positif. Hal ini contohnya seperti parameter pH itu dengan bahan organik menunjukkan arah korelasi negatif dengan nilai negatif yang cukup rendah. Bisa dikatakan termasuk kategori yang korelasi yang lemah. Begitu juga dengan parameter lainnya seperti itu. Jadi bisa dibilang bahwa korelasi antara pemberian pupuk dengan kelator terhadap parameter bisa menghasilkan hasil yang positif dan hasil yang negatif. Jadi seperti itu untuk soal nomor 2. Mungkin sudah cukup untuk saya menjelaskan soal dari nomor 1 dengan nomor 2. Soal nomor 1 dengan soal nomor 2 tadi saya sudah menjawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalaupun ada yang salah itu lebihnya dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.